Terima kasih Pak Rudi Silalahi selaku dosen pengampu dari Perancangan dan Manajemen Organisasi Industri. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, di mana saya Jandri Maulana dari Teknik Industri, kelas karyawan dengan NIP 0103 922 000 dan 06. Di sini saya akan mempresentasikan revolusi industri atau transformasi yang ada di dunia, di mana revolusi industri merupakan periode perubahan besar dalam sejarah manusia yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia luar. Nah, di mana pada buku edisi 11 manajemen yang diterbitkan oleh Stephen P. Robbins. Di sini ada History of Management, di mana ada historical background, diklasifikasi classical approach, quantitative approach, behavior approach, contemporary approach. Yang dimana historical background itu terdiri dari early example of management, Adam Smith, dan juga Industrial Revolution. Di sini saya akan mempresentasikan Industrial Revolution, dimulai dari sejarah revolusi industri, di mana pada awalnya terjadi itu adalah pembangunan piramida di Mesir pada zaman kuno, di mana piramida Mesir tersebut menunjukkan pentingnya perancangan, perorganisasian, dan pengawasan dalam manajemen proyek besar yang melibatkan ribuan pekerja. Yang kedua, ada perusahaan dagang di Venice yang terjadi pada abad ke-15, di mana Venice menjadi pusat perdagangan dunia dengan menerapkan teknik manajemen seperti pengaturan inventaris, sumber daya manusia, dan sistem akuntansi. Yang ketiga ada buku Adam Smith, di mana memperkenalkan konsep pembagian kerja dalam bukunya. Terus yang terakhir ada revolusi industri. Nah, pada revolusi industri, berikut adalah sejarah revolusi industri yang terjadi di seluruh dunia, di mana dimulai pada revolusi industri pertama pada tahun kisaran 1760 sampai 1840, ditandai dengan penemuan mesin uap, terus mesin tenun, dan produksi massal. Energi air digantikan oleh mesin uap yang menggerakkan pabrik-pabrik. Yang kedua, ada revolusi industri yang terjadi pada 1870 sampai 1914, di mana perkembangan teknologi listrik, telepon, dan mobil produksi massal semakin berkembang dengan penggunaan mesin-mesin yang lebih canggih. Yang ketiga ada revolusi industri yang ketiga, yang dimana ditemukannya komputer, internet, dan robotika yang membuat sistem dari revolusi kedua lebih terintegrasi, terjadi peningkatan efisiensi dan produktivitas. Nah, di mana fase-fase revolusi industri itu sebagai berikut. Yang pertama yang tadi saya bilang adalah mesin uap, yang kedua adalah energi listrik, dan yang ketiga otomisasi, dan yang keempat adalah yang sekarang kita rasakan adalah IoT ya, atau Internet of Thinking, yang dimana semua terhubung terhadap internet. Nah, terjadi dampak revolusi industri yang 4.1 pada sisi positifnya, yaitu adalah meningkatkan taraf hidup, terus mudah membeli barang dan jasa, terus menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong inovasi. Jadi di revolusi industri 4.0 ini adalah mendorong inovasi yang ada dan memudahkan manusia untuk mencapai sesuatu yang lebih mudah. Terus yang posisi negatifnya,
Dampaknya adalah pencemaran lingkungan tuh semakin merajalela, di mana polusi udara yang terjadi di Jakarta pun saat ini polusinya sangat banyak, terus kesenjangan sosial yang di mana, eee, semakin kita pintar dengan atau melek dengan teknologi, kita akan semakin, mudah untuk mencari pekerjaan. Terus kemudian ada, di industrial 4.0 ini ada digitalisasi, di mana di digitalisasi ini adalah kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin untuk belajar dan berpikir seperti manusia untuk mengefisiensi dan mengambil keputusan. Terus yang kedua itu ada Internet of Thinking, koneksi antara perangkat dan sistem yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data secara real time. Terus yang ketiga ada big data, yaitu adalah pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dalam jumlah besar untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Kemudian, dalam tantangan dan peluang revolusi industri ini, yaitu tadi kesenjangan digital, di mana peluangnya itu, eee, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Terus tantangan yang berikutnya adalah kehilangan lapangan pekerjaan. Peluangnya adalah lapangan kerja baru di bidang teknologi. Jadi, kenapa banyak lapangan kerja kehilangan pekerjaannya itu karena, digitalisasi atau misal tadinya, mesinnya itu digunakan oleh 2 orang, ketika sudah masuk ke digitalisasi, IoT, atau revolusi industri 4.0, maka itu akan diefisiensi mesin tersebut. Jadi bisa digunakan oleh satu orang, contohnya seperti itu. Terus, tantangannya itu etika dan privasi data, yang peluangnya itu ada perkembangan teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Di mana tantangan etika dan privasi data itu kalau di 4.0 ini menurut saya sudah terbuka. Maksudnya terbuka tuh kita dapat mencari seseorang mulai dari masa lalunya bisa dan hingga yang sekarang. Ya, yang kita bisa sebut adalah netizen ya, seperti itu. Nah, terus perubahan pola kerja yang di mana dulu itu kita pada revolusi sebelum-sebelumnya itu kita harus kerja di tempat, sekarang kita bisa bekerja secara remote, terus, di mana kita dapat kita merasa dipermudah karena dapat meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas, memungkinkan karyawan untuk bekerja di mana saja. Terus, kita juga mendapat keterampilan baru di mana meningkatnya kebutuhan akan keterampilan digital, analitik, dan pemecahan masalah. Terus juga si karyawan juga dapat, autonomi, di mana meningkatnya peran karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan kontrol atas pekerjaan mereka. Nah, di sini ada pentingnya adaptasi dan inovasi, dari, revolusi industri 4.0, di mana pendidikan dan pelatihan itu harus mempersiapkan tenaga kerja untuk keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Jadi, untuk kita yang masih ya orang-orang tua kita yang masih belum bisa melek dengan teknologi, mungkin kita bisa sebagai anak muda untuk diajari atau dilatih untuk melek di era digitalisasi. Terus kerjasama dan kolaborasi mungkin pada pada ini kita, banyak kreativitas dan solusi baru yang dapat dihasilkan dengan menggunakan, AI, terus IoT, dan data logik yang lainnya. Terus kemudian kewirausahaan itu juga dapat
kita dapat mengadaptasi seperti Indomaret sekarang atau contohnya seperti swalayan yang lainnya yang dapat digitalisasi. Nah, terus, berikut adalah peran pemerintah dalam kebijakan, yang di mana dukungan infrastruktur yang di mana membangun infrastruktur digital yang kuat dan akses internet yang merata. Terus yang kedua adalah mengembangkan sumber daya manusia, di mana meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga adalah regulasi yang mendukung, di mana untuk inovasi dan adaptif untuk mendorong perkembangan teknologi. Nah, berikut adalah kesimpulan dan langkah selanjutnya untuk menghadapi revolusi industri, di mana revolusi industri merupakan proses transformatif yang berkelanjutan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluangnya. Diperlukan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang kuat untuk dan supaya kita bisa melalui revolusi industri ini. Terus berikut adalah daftar pustakanya, di mana sejarah revolusi industri 1.0 sampai 4.0 yang diterbitkan oleh Anissa, dan kajian literatur mengenai digital learning pada pendidikan dasar dan menengah yang diterbitkan oleh Dito. Terus yang terakhir ada sejarah revolusi industri di Inggris pada tahun 1760 sampai 1830 melalui jurnal program studi pendidikan sejarah yang diterbitkan oleh Fajariah. Untuk presentasi kali ini saya mohon maaf atas kesalahan yang dilakukan. Terima kasih.